Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Trihadianti ingin mempresentasikan definisi sistem dan sistem dalam komunikasi pemerintahan untuk memenuhi ulangan tengah semester komunikasi pemerintahan. Definisi sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Mencapai suatu tujuan, kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi berbeda. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian penyataan antara manusia dengan isi pikiran dan perasaannya. Pengungkapan isi pikiran dan perasaan itu apabila diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat akan mampu mencegah dan menghindari konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa, sehingga dapat memelihara persatuan dan kesatuan antara individu, keluarga maupun bangsa yang berbeda dari segi budaya, bahasa, dan lingkungan. Pemerintahan. Secara umum, pemerintahan didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Bisa dibilang juga kalau pemerintahan sebagai organ atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi daripada pemerintah. Pemerintahan adalah suatu yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan keluar. Sistem komunikasi pemerintahan. Sistem komunikasi pemerintahan dapat diartikan sebagai seperangkat hal-hal tentang proses penyampaian pesan yang berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu keseluruhan layaknya suatu sistem. Strategi komunikasi pemerintahan. Nah, strategi komunikasi pemerintahan ini terdapat 6 bagian. Yang pertama, menentukan tujuan komunikasi. Yang kedua, menentukan target komunikasi. Yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai efek yang maksimum. Kelima, menentukan metode dan media yang akan digunakan. Keenam, menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target seseorang. Prinsip-prinsip komunikasi pemerintahan. Nah, prinsip-prinsip komunikasi pemerintahan ini ada 7. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung. Yang ketiga, ketertiban dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman. Yang keempat, presentasi positif dari kebijakan pemerintahan dan presentasi yang telah dicapai. Yang kelima, menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional. Yang keenam, melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi
mengenal suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan. Yang ketujuh, mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah. Hakikat komunikasi. Yang menjadi hakikat komunikasi pemerintah adalah menjamin berjalannya fungsi pemerintah melalui keterampilan berkomunikasi terkait kepentingan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak manapun. Perspektif komunikasi pemerintahan. Perspektif komunikasi pemerintahan. Nah, dalam perspektif komunikasi pemerintahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perspektif kajian komunikasi politik. Kajian komunikasi pemerintahan dilihat berdasarkan beberapa tema, yaitu komunikasi kepala eksekutif, pengembangan kemampuan yang permanen, periklanan dan publisitas. Perspektif komunikasi pemerintahan. Nah, dalam perspektif komunikasi pemerintahan ini terdapat dua bagian. Nah, yang pertama ini perspektif kajian komunikasi politik. Kajian komunikasi pemerintahan dilihat berdasarkan beberapa tema yang komunikasi kepala eksekutif. Pengembangan kemampuan yang permanen, periklanan dan publisitas pemerintahan, dan juga struktur dan organisasi komunikasi pemerintahan serta pengembangan strategi. Nah, yang kedua ini perspektif kajian publik, relation dan komunikasi organisasi. Kajian komunikasi pemerintahan dilihat berdasarkan beberapa tema, yaitu hubungan media, manajemen isu, pengembangan profil profesional, dan kompetensi komunikasi kritis dan diplomasi publik. Selain itu, hubungan pemerintah dengan publik, bagaimana pemerintahan dan publik mengevaluasi penampilan melalui konsep reputasi, dan bagaimana komunikasi sebagai inti dari penampilan organisasi mempengaruhi kualitas hubungan dan reputasi. Fungsi pemerintahan. Nah, fungsi pemerintahan ini ada 4 nih. Yang pertama, memberikan informasi kepada publik. Yang kedua, menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Yang keempat, memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara. Next. Hambatan komunikasi pemerintahan. Nah, hambatan komunikasi pemerintahan ini tuh ada 7. Yang pertama, hambatan bahasa. Nah, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan tidak dipahami oleh penerima pesan dapat menghambat komunikasi. Yang kedua, kerangka referensi. Kerangka referensi. Setiap orang memiliki kerangka referensi yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan. Yang ketiga, jarak status. Nah, hal ini berhubungan dengan hambatan dalam pola komunikasi organisasi yang dianut oleh organisasi pemerintahan. Nah, yang berikutnya, jarak geografis. Jarak geografis yang sangat lebar antara pemerintahan dan warga negara dapat menghambat komunikasi pemerintahan. Selanjutnya, perlindungan diri dari instiator. Nah, berkaitan dengan kesediaan penerimaan pesan yang dilakukan oleh penerimaan pesan. Yang selanjutnya, tekanan pekerjaan lainnya. Tekanan pekerjaan yang dialami dapat menyebabkan hilangnya prioritas terhadap pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, yang terakhir nih,
Yang terakhir adalah pembatasan yang disengaja pada komunikasi. Nah, berkaitan dengan sensor yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap pengiriman dan pemerintahan pesan. Berikut yang sudah saya jabarkan tentang hambatan komunikasi pemerintahan. Nah, selanjutnya sistem komunikasi. Nah, dalam sistem komunikasi terdiri dari 4 hal. Apa aja sih 4 hal itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah objek-objek dari sistem komunikasi. Nah, objek-objek dari sistem komunikasi yang berupa unsur-unsur komunikasi dalam kurung komunikator, pesan, media, komunikasi, efek. Nah, seperti itu. Yang kedua, atribut sistem komunikasi yang berupa kualitas atau properti sistem itu dan unsur-unsur komunikasinya. Yang ketiga itu ada hubungan intervensi sistem komunikasi. Hubungan antara peserta komunikasi dalam kurung komunikator dan komunikan sebagai anggota sistem yang dapat ditandai melalui pesan-pesan komunikasi mereka. Nah, yang terakhir nih, yang keempat. Yang keempat ada lingkungan sistem komunikasi. Memiliki situasi lingkungan, yaitu sistem sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya, yang selanjutnya ini kita akan membahas pola sistem komunikasi. Dalam pola sistem komunikasi ini tuh ada 2. Yang pertama, komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah. Nih, ayo kita bahas komunikasi satu arah dulu. Komunikasi satu arah itu tuh berawal dari sumber informasi, lalu ke media transmisi, lalu berjalan lagi ke tujuan atau penerimaan informasi. Nah, sedangkan kalau yang komunikasi 2 arah itu berawal dari sumber informasi, lalu berjalan ke media transmisi, lalu ke tujuan atau penerimaan informasi. Nah, dari penerimaan informasi, kita bisa ke sumber informasi. Nah, dari sumber informasi itu bisa balik ke media transmisi. Nah, balik lagi ke tujuan atau penerimaan. Gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya. Pola sistem komunikasi. Nah, pola sistem komunikasi yang kedua ini komunikasi 2 arah. Dalam komunikasi 2 arah, berawal dari sumber informasi, berjalan ke media transmisi, lalu tujuan atau penerimaan informasi. Nah, habis dari situ bisa lanjut ke sumber informasi, balik lagi ke media transmisi, lalu terakhir ke tujuan atau penerimaan. Nah, sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, perbuatan, atau ucapan, tolong dimaklumkan. Namanya juga masih belajar ya. Tolong maafkan dan maklumkan. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini.